Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana Xiaoyan pun telah pergi ke sebuah pavilion dan mendapatkan sebuah teknik gulungan, yaitu teknik penggabungan api dan guntur. Dan di tempat ini juga dia bertemu Yang Mulia Ketujuh Bailing. Dan Yang Mulia Ketujuh ini yang ternyata dia adalah anggota bunga yang telah dibuat sebelumnya oleh Yang Mulia agar membantu Xiaoyan. Akhirnya dia pun tunduk di hadapan Xiaoyan. Di sisi lain, semua orang pun sekarang telah mengetahui bahwa Xiao Feng ini di dalam tubuhnya terdapat warisan Yang Mulia, walaupun mereka belum tahu di tubuh Xiao Feng itu adalah Xiaoyan. Singkat cerita, setelah itu ia pun memutuskan untuk melakukan pelatihan di sebuah pegunungan surgawi ke-9 ini. Namun ketika Xiaoyan hendak melakukan kultivasi ia pun bertemu sosok Jie dan juga Hansen yang telah menunggunya. Xiaoyan yang berada di puncak gunung ke-9 bersama Jie dan Hansen, Xiaoyan merasa kesetiaan Jie dan Hansen sangat tulus. Namun, ia juga ingin mengetahui sejarah kelompok bunga yang mereka naungi. Xiaoyan pun bertanya apakah mereka mengingat kejadian masa lalu terkait kelompok tersebut. Keduanya tertegun dan terdiam sejenak, mengerutkan kening. Hansen akhirnya berbicara serius. Aku hanya mengingat beberapa hal, tidak bisa mengingat semuanya. Namun, satu hal yang sangat jelas bagiku adalah melindungi Tuan adalah misiku. Apapun yang terjadi, bahkan dengan mengorbankan nyawa. Mendengar itu, Xiaoyan mengangguk, menyadari Hansen benar-benar serius. Ia memastikan, bukankah itu berarti kalian telah kehilangan beberapa ingatan penting? Hansen mengangguk, sementara Jie masih merenung. Jie kemudian berkata, aku juga tidak bisa mengingat dengan jelas, ada kenangan yang sangat penting, tetapi ingatanku terasa kosong, hanya ada sesuatu yang menggebu-gebu di hati. Setelah berbicara, Jie kembali mengerutkan kening, berusaha keras mengingat, namun sia-sia. Xiaoyan menghela napas, sepertinya tidak ada yang bisa mengingat memori kunci ini. Seseorang pasti sengaja menghapusnya sepenuhnya dari semua anggota kelompok bunga. Seharusnya kalian juga menyadari siapa pelakunya. Jika tebakanku benar, orang yang melakukan ini adalah Yang Mulia. Hansen dan Jie terkejut, bertanya, mengapa Yang Mulia melakukan hal tersebut? Hansen bergumam seolah berpikir, sepertinya Yang Mulia memiliki niatnya sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menebak apa yang dipikirkan oleh Yang Mulia saat itu? Di sisi lain, Xiaoyan tersenyum samar, seolah sudah punya jawaban. Ia menduga Yang Mulia menghapus ingatan mereka agar tidak memberontak karena kejadian masa lalu. Yang Mulia menghapus semua ingatan, hanya menyisakan tujuan mereka berada, dan meninggalkan kartu Necromancer untuk membatasi pergerakan mereka. Kartu itu cukup untuk membuat mereka tidak berani bertindak melawan keputusan Yang Mulia. Yang Mulia benar-benar telah memperhitungkan segalanya dengan sangat baik di masa lalu untuk reinkarnasinya. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, ia tentu mudah dihancurkan oleh para seniornya. Beruntung, dengan kartu Necromancer yang ditinggalkan Yang Mulia, Xiaoyan selamat. Mengingat hal ini, Xiaoyan kembali teringat bahwa ia harus segera menjadi lebih kuat. Identitasnya telah terungkap di aliansi Dosian bahwa dia adalah salah satu pewaris dari Yang Mulia, walaupun mereka belum mengetahui bahwa dirinya bukanlah Xiao Feng, dan warisannya menjadi hal terpenting. Banyak orang mendambakan warisan terkuat ini. Oleh karena itu Xiaoyan harus tumbuh dengan cepat. Ia harus menembus ke tingkat Dogat dalam waktu singkat. Xiaoyan menghela napas, lalu berkata kepada Hansen dan Jie bahwa ia perlu mundur untuk beberapa waktu. Selama waktu ini, aku akan meminta saudara Hansen untuk membantu melindungi tempat ini. Hansen segera menangkupkan tangan. Tuan jangan khawatir, aku tidak akan pernah meninggalkan Tuan, dan ada 10.000 prajurit hantu yang tidak akan pergi. Xiaoyan tersenyum dan berkata kepada Jie, aku juga ingin merepotkanmu. Jie tersenyum, bercanda, apakah kau ingin mandi bersama lagi? Xiaoyan tersenyum pahit mendengar godaan Jie, lalu mengabaikannya dan melesat ke dalam danau. Jie juga tersenyum sebelum mengikutinya. Sementara itu, Hansen segera menjalankan perintah Xiaoyan. Pada saat yang sama, di suatu tempat di aliansi Dosian, seseorang Bernalei yang kembali dengan marah dan sampai di sebuah pavilion. Dia adalah salah satu orang yang berada di surgawi lebih tinggi. Ia bertemu beberapa orang yang sedang berbincang. Lei yang terlihat sangat kesal. Salah seorang bertanya, ternyata Lei yang sudah kembali. Aku ingin tahu seberapa kuat orang itu. Lei yang, dengan wajah penuh amarah, berkata bahwa seseorang telah melindungi orang tersebut. Warisan apa yang dimilikinya? Lei yang tanpa basa-basi menjawab, orang itu juga memiliki sebuah jari. Sosok lain menunjukkan ketertarikan. Apakah orang tersebut kuat? Lei yang segera berkata, orang ini hanya seorang Dosian, tetapi auranya sangat merajalela. Terlebih lagi, ada Hansen, seorang jenderal dari aliansi Dosian, dan dia memiliki 10.000 ksatria hantu di tangannya. Tampaknya Hansen benar-benar memutuskan untuk melindungi bocah tersebut bagaimanapun caranya. Salah seorang di antara mereka berkata, tampaknya semua ini rumit, kita harus memancingnya keluar dari aliansi Dosian untuk bisa menghabisinya. Yang lain menimpali, sepertinya cara itu juga tidak mungkin dilakukan.
dengan adanya Hansen, pasti rencana kita akan segera diketahui. Tampaknya kita hanya bisa menunggu dan membiarkan waktu untuk bocah itu hidup beberapa saat. Semua orang mengangguk menyetujui, termasuk Lei Yang. Akhirnya, Lei Yang memutuskan untuk pergi dan meninggalkan area tersebut. Jauh dari aliansi Dosian, di lautan kehampaan, ada sebuah bahtera besar dengan tulisan aliansi Dosian. Di atas bahtera itu, ada sesosok cantik yang berhadapan dengan beberapa orang. Sosok cantik ini tidak lain adalah Yun Yun yang terlihat sangat lemah dan kebingungan. Rupanya, sebelumnya Yun Yun ditarik oleh orang-orang dari domain bunga. Mereka adalah salah satu alam teratas. Jadi sekarang kita tahu siapa yang mengambil Yun Yun di benua Dodi, yaitu domain bunga. Sedangkan kita belum mengetahui keberadaan janda bohai Medusa, entah siapa yang membawa. Setelah diambil oleh orang-orang domain bunga Yun Yun, dilatih hingga kekuatannya meningkat. Namun, setelah pelatihannya, Yun Yun mengalami konflik dan memutuskan untuk kabur. Ia dikejar, dan pertempuran terjadi, mengakibatkan Yun Yun terluka parah. Ia berpikir akan mati di tengah pelarian. Namun, begitu terbangun, Yun Yun sudah berada di sebuah bahtera dan kebingungan. Dalam ingatan terakhirnya, ia diselamatkan oleh seorang pria yang sangat familiar. Yun Yun segera menyadari, tampaknya sosok tersebut adalah Xiao Yan, dan ia terkejut. Ia melihat sekeliling, tetapi tidak ada Xiao Yan di hadapannya. Melihat Yun Yun celingukan, salah seorang di antara kerumunan bertanya, apakah senior Yunsi sudah bangun? Yun Yun tiba-tiba terkejut dipanggil dengan sebutan Yunsi, dan ingatannya kembali muncul. Ia tertegun dan teringat sosok Xiao Yan yang menyebutnya Yunsi. Yun Yun akhirnya bertanya tergesa-gesa, di manakah sosok itu? Sosok yang sebelumnya berbicara kembali bertanya, siapakah yang ditanyakan oleh kakak senior Yunsi? Apakah kakak Yunsi menanyakan mengenai guru? Mendengar pertanyaan itu, pikiran Yun Yun tiba-tiba kembali bingung. Ia berpikir, mungkinkah pengejaran yang sebelumnya ia alami adalah mimpi? Tetapi, jika itu mimpi, mengapa ia merasa sakit dan lemah di tubuhnya? Yun Yun yang tidak bisa mengingat apapun hanya bisa menghela napas, lalu bertanya, di manakah tempat ini? Salah seorang di antara mereka segera menjawab, kami berada di bahtera aliansi Dosian. Kami akan pergi ke pavilion surgawi ke-9 dari aliansi Dosian. Yun Yun merasa nama ini sangat asing dan bertanya, apakah itu pavilion surgawi tingkat ke-9 aliansi Dosian? Yun Yun mengerutkan kening karena baru pertama kali mendengar nama tersebut. Namun, melihat orang-orang di sekitar yang mengenalinya, ia merasa sedikit aneh. Mendengar Yun Yun menanyakan hal tersebut, salah seorang lainnya mulai berbicara, senior Yunsi mengalami cedera yang sangat serius. Ingatannya menghilang dan terlihat sedikit bingung. Situasi ini normal mengingat luka yang dialami kakak senior Yunsi. Kakak akan segera pulih setelah beristirahat, dan prioritas utama kami sekarang adalah kembali ke aliansi Dosian. Kami akan membutuhkan waktu 200 tahun, dan waktu tersebut cukup untuk senior Yunsi memulihkan diri. Yun Yun mengerutkan kening, berpikir bahwa dalam waktu ini ia bisa memulihkan diri sekaligus berlatih. Mengingat kejadian sebelumnya dan efeknya yang mengakibatkan ia terluka parah, Yun Yun berpikir ia harus menjadi kuat dengan cepat. Yun Yun akhirnya bergumam, aku harus berlatih untuk meningkatkan kekuatanku. Aku ingin tahu apakah guru berada di sini. Salah seorang lainnya menganggukkan kepala, guru telah memerintahkan kami untuk menjaga kakak senior Yunsi. Guru juga memerintahkan jika kakak senior Yunsi terbangun, kami harus membawa kakak senior Yunsi menemui guru. Karena kakak senior Yunsi telah terbangun, apakah kakak senior Yunsi ingin menemui guru saat ini juga? Yun Yun memiliki kilatan di matanya dengan tekad tinggi dan menganggukkan kepala. Ia berkata, kalian harus membawaku menemui guru. Akhirnya, mereka membawa Yun Yun untuk bertemu sang guru. Mereka sampai di sebuah ruangan. Tidak lama kemudian, seorang pria tampan dengan wajah hangat datang. Pria itu menyapa Yunsi. Sementara Yunsi langsung menatap ke arahnya, sosok yang baru saja mengantarkan Yunsi menangkupkan tangan ke arah pria tersebut dan menyebutnya Tuan. Pria itu melambaikan tangannya, memerintahkan untuk segera pergi. Akhirnya, hanya tersisa Yunsi dan pria tersebut di dalam ruangan. Pria itu memandang Yunsi, tersenyum, dan berkata, sebaiknya Yunsi duduk terlebih dahulu. Aku tahu betul Yunsi merasa sangat bingung. Tetapi yang perlu kau ingat saat ini sudah cukup. Aku akan memperkenalkan diri. Namaku Mei Ling. Jika ada orang di sebelahmu, kau bisa memanggilku Tuan. Tetapi jika tidak ada siapapun, kau bisa memanggilku dengan nama, yakni Mei Ling. Yun Yun hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan pria bernama Mei Ling ini. Namun, tidak lama setelah itu, Yun Yun segera bertanya, siapakah orang yang menyelamatkanku? Mei Ling tersenyum tipis, lalu berkata, Yunsi tahu betul siapa yang menyelamatkannya. Yun Yun tertegun, dan sosok Xiao Yan melintas di benaknya. Ia tanpa sadar bertanya, benarkah itu sosoknya? Mei Ling tampak bingung. Siapakah sosok yang dimaksud oleh Yunsi? Yun Yun seketika tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan Mei Ling. Yun Yun akhirnya bertanya dengan sedikit ragu, apakah kau tidak mengetahuinya? Mei Ling menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Aku tidak tahu. Yun Yun akhirnya terdiam, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi.
tiba-tiba seorang guru muncul, dan Yun Yun tiba-tiba menjadi murid dari aliansi Dosian. Bahkan, ia tidak tahu siapa yang menyelamatkannya sebelumnya. Ekspresi Yun Yun akhirnya menjadi sangat dingin dan ia dengan tegas bertanya, apakah pria itu berbohong kepadaku? Mei Ling tersenyum sebelum melanjutkan berbicara kepada Yun Yun. Mei Ling berkata bahwa Yun Si adalah murid yang ia ambil dari domain bunga. Namun, dalam perjalanan, mereka menemukan Yun Yun yang telah terluka parah. Tampaknya ingatan Yun Si juga telah hilang dan sedikit bingung. Aku khawatir Yun Si akan membutuhkan lebih banyak istirahat dan pemulihan agar ingatannya kembali. Mendengar hal tersebut, Yun Yun masih berusaha memikirkan semuanya, tetapi ia tidak menemukan apapun dan hanya bisa menghela napas. Saat ini, Yun Yun hanya bisa memikirkan bagaimana caranya meningkatkan kekuatannya. Wah, Bang Oyan bakalan ketemu Yun Yun lagi nih. Pada saat yang bersamaan, di bagian terdalam dari pegunungan spiritual, sosok Xiao Yan sedang duduk bersila. Di hadapannya ada teratai api yang menyinari sekeliling dengan cahaya terang. Jie tampak penasaran melihat teratai api ini terserap oleh Xiao Yan. Xiao Yan terus-menerus menyerap teratai api, dan Jie bisa merasakan aura Xiao Yan terus meningkat pesat. Sementara itu, Xiao Yan merasa peningkatan ini sangatlah lambat, tetapi di mata Jie, hal tersebut sungguh luar biasa karena ia tidak pernah melihat metode seperti ini. Xiao Yan bertekad meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Ia telah membuka lautan bintang yang sangat kecil di dalam dantiannya. Untuk menembus dan menjadi dogat, Xiao Yan harus membuka lautan bintang yang besar. Selain itu, Xiao Yan juga merasakan bahwa setelah serangkaian pertempuran sengit dalam upacara daftar emas, kekuatannya di tahap Dosian bintang 9 telah distabilkan. Xiao Yan juga akan dapat mengembangkan teknik lanjutan dari jantung api putih. Akhirnya, dekade demi dekade berlalu selama proses pelatihan ia penyerapan teratai api yang ada dalam pagoda pemurnian yang sebelumnya ia dapatkan. Ia telah sangat stabil dan menyerap 200 teratai api ke dalam tubuhnya. Xiao Yan menghela napas panjang, dan pada saat yang sama aura di tubuhnya meledak dan mencapai Dosian bintang 9 puncak. Xiao Yan pun perlahan berdiri dan tidak berniat untuk terus berlatih dan melangkah lebih jauh. Ia tahu betul dalam kondisinya saat ini, jika ia secara paksa menyerap teratai api dan menembus ke tingkat dogat, hal itu justru akan menghambat peningkatan kekuatannya di masa depan. Xiao Yan juga menyadari akan membutuhkan banyak waktu baginya untuk bisa menembus ke tingkat dogat. Sekarang, yang paling penting adalah menstabilkan kekuatannya di tahap puncak Dosian bintang 9 terlebih dahulu. Selama proses pelatihan ini, area lautan bintang di tubuhnya juga telah semakin meluas. Sekarang ada hampir 100 bintang yang mengambang dengan tenang di dalam tubuhnya. Jika ia ingin menembus ke tingkat dogat, ia harus membuka lautan bintang, dengan batas minimum hampir 1000 bintang agar berhasil. Tentu saja, Xiao Yan juga berpikir bahwa ia harus melampaui tingkatan tersebut karena itu akan menentukan kekuatannya ketika di tingkat dogat. Melalui informasi yang sebelumnya disebutkan oleh Jie, Xiao Yan telah memahami semuanya. Xiao Yan bertekad untuk meningkatkan kekuatan lautan bintang setinggi mungkin. Oleh karena itu, ia memiliki ide untuk mulai memberikan perhatian khusus pada pembentukan lautan bintang ini. Xiao Yan menghela napas dan segera memikirkan hal lain yang bisa dilakukan sebelum menembus ke tingkat dogat. Ia memutuskan untuk mengambil waktu sejenak dan mulai memurnikan obat. Setelah sedikit memfokuskan pikirannya, ia segera mulai memurnikan pil pengumpul jiwa. Dalam proses pemurnian kali ini, kemampuannya meningkat pesat. Xiao Yan dapat dengan mudah memurnikan banyak pil dalam waktu yang sangat singkat. Bersamaan dengan hal tersebut, banyak guntur melintas di atas pegunungan spiritual. Dengan kecepatan pemurnian Xiao Yan, guntur bertumpuk banyak, saling terjalin, dan kekuatannya sangat mengerikan. Hansen yang menjaga di sekeliling terkejut merasakan guntur yang menggelegar di atas langit. Ia melotot dan bisa merasakan kekuatan guntur ini sangat mengerikan. Jika semua guntur yang saling terjalin ini menghantam ke arah Xiao Yan, tentu saja hal tersebut akan sangat mengkhawatirkan. Hansen bersiap jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada Xiao Yan. Jie juga sedikit terkejut melihat guntur yang terjalin di atas langit. Tetapi ia sebelumnya telah melihat Xiao Yan melakukan hal tersebut dan hanya bisa memasrahkan semuanya kepada Xiao Yan. Sementara itu, Xiao Yan sedikit mengangkat kepalanya dan menatap ke arah guntur yang bergemuruh. Guntur di awan sangat besar dan kekuatan yang dipancarkan sangat perkasa. Guntur akhirnya mencapai momentumnya dan segera mengeluarkan semua kemarahannya. Namun, tidak lama setelah itu, kilatan segera melesat ke atas guntur dan kekuatannya ditahan. Baik Jie dan Hansen terkejut melihat guntur yang seolah-olah tidak bisa melawan. Saat ini, guntur dengan cepat menyusut seolah-olah telah diserap ke dalam sebuah wadah. Jie dan Hansen semakin terkejut setelah melihat bahwa sosok yang menahan guntur ini adalah Xiao Yan. Mereka tidak menyangka dengan kekuatan Xiao Yan yang berada di tingkat Dosian, ia berani menerima guntur yang sangat gila. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela napas melihat apa yang baru saja dilakukan Xiao Yan. Akhirnya, langit yang awalnya gelap berangsur-angsur kembali cerah dengan sosok guntur yang menghilang.
Bersamaan dengan itu, Xiaoyan segera turun dari langit dengan sedikit sempoyongan. Hansen sedikit mendekat, takut terjadi sesuatu yang salah kepada tuannya. Begitu sampai di tanah, Xiaoyan langsung duduk bersila dan memejamkan matanya. Hansen seketika menyadari bahwa Xiaoyan tampak baik-baik saja dan sepertinya ia ingin memurnikan kembali pil. Hansen hanya bisa mengerutkan kening dengan penuh kekaguman menatap ke arah Xiaoyan yang tidak kenal lelah. Kembali ke Xiaoyan yang sebelumnya telah memurnikan 200 pil pengumpul jiwa, setelah ia istirahat sejenak dan menstabilkan dirinya, akhirnya ia kembali membuka mata. Tanpa basa-basi, Xiaoyan menunjukkan ekspresi serius dan kembali terlarut ke dalam proses pemurnian. Kemampuannya kembali meningkat pesat, dan ia dapat dengan cepat memurnikan pil pengumpul jiwa. Xiaoyan terus-menerus memurnikan pil, dan pada saat yang bersamaan harus berhadapan dengan pil petir. Proses seperti sebelumnya kembali terjadi, dan Xiaoyan tanpa rasa takut segera menghadapi pil petir. Hansen dan Jie hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh kekaguman dan mereka benar-benar tidak pernah melihat metode seperti ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar akan menerima hantaman petir ini dengan tubuhnya sendiri. Ia benar-benar tidak menggunakan origin abadi untuk berhadapan dengan guntur yang sangat kuat. Xiaoyan tampak benar-benar menikmati menerima hantaman dari pil petir yang sangat ganas. Akhirnya, mereka hanya bisa menghela napas lega dan bersantai sambil minum-minum anggur merah, menatap ke arah Xiaoyan yang berhadapan dengan pil petir. Pada saat yang sama, di surga ke-9, telah banyak sosok yang tidak familiar muncul. Tentu saja, sosok-sosok ini muncul dengan tujuan tertentu. Setelah mendapat kabar mengenai Xiao Feng yang memiliki warisan yang mulia, sosok-sosok ini, dengan aura yang kuat, tentu saja bertujuan mencari Xiao Feng. Penguasa dari surga ke-9 akhirnya segera bergegas mencari keberadaan Xiaoyan di seluruh penjuru dari surga ke-9. Mereka ingin menanyakan bagaimana cara menjinakkan wanita Tobrut. Xiaoyan yang sedang memurnikan pil di tengah badai pil petir yang dahsyat, guntur memekakkan telinga dan membombardir tubuh Xiaoyan, melepaskan kekuatan yang luar biasa. Hansen dan Jie, yang menyaksikan semua ini, mendecakkan lidah tanda kagum pada Xiaoyan. Sejak menjadi yang mulia surga ke-9, Xiaoyan telah menduduki gunung sumber roh dalam waktu yang lama. Tak seorang pun diizinkan menyerap sumber asal abadi di dalamnya, menyebabkan kekuatannya terkumpul dan perlahan menyebar ke tubuh Xiaoyan. Namun, pendudukan yang lama ini memicu ketidakpuasan di sebagian orang. Sekelompok orang telah lama ingin tahu dan ingin masuk untuk melihat apa yang dilakukan yang mulia Xiao Feng. Di luar gerbang pegunungan, banyak orang menunjukkan kemarahan dan ketidakpuasan terhadap tindakan Xiao Feng. Mereka ingin segera masuk, tetapi dihalangi oleh para penjaga. Salah seorang di antara kerumunan berteriak bahwa gunung sumber roh adalah milik bersama. Mengapa mereka tidak diizinkan masuk? Tampaknya yang mulia baru ini terlalu sombong, membatasi latihan orang-orang di surga ke-9. Bahkan tanpa pengumuman, ia menutup tempat pelatihan. Mendengar perkataan itu, kerumunan pun bersorak mendukung. Jumlah orang semakin banyak, beberapa aura tersembunyi di belakang kerumunan, dengan kilauan mata yang menunjukkan provokasi jelas. Keributan pun tak terhindarkan saat kerumunan memaksa masuk, sementara para penjaga hanya menuruti perintah yang mulia Xiao Feng untuk menahan mereka. Di sisi lain, di atas langit, terlihat Zhongbo bersama beberapa orang. Salah seorang di belakang Zhongbo bertanya apakah mereka harus turun tangan. Zhongbo menghela napas, berkata bahwa ini semua disebabkan oleh yang mulia surga ke-9, jadi mereka hanya perlu menunggu dan melihat tindakan yang mulia baru tersebut. Semua orang di belakang Zhongbo mengangguk setuju. Ketegangan memuncak di bawah. Kerumunan semakin anarkis dan suasana memanas. Provokator berteriak, mengancam akan melawan jika para penjaga tidak menyingkir. Setelah suara itu terdengar, aura kuat seketika melonjak, mementalkan para penjaga. Terkejut, para penjaga segera mengangkat senjata mereka, bersiap menghadapi sosok yang baru saja mementalkan mereka. Bersamaan dengan itu, sesosok melesat keluar dari pegunungan. Fluktuasi aura yang kuat membuat kerumunan yang awalnya arogan merasakan kengerian. Sosok yang baru muncul ini bertanya, siapakah yang membuat keributan? Semua orang menatap sosok itu dan terkejut. Itu adalah Hansen. Hansen memandang sekeliling sebelum menatap sosok yang tadi melonjakkan auranya. Hansen kembali berteriak, menyebut tindakan mereka sebagai pemberontakan. Setelah berbicara, niat membunuh segera melonjak dari tubuh Hansen. Semua orang terkejut dan sedikit mundur merasakan aura yang dilonjakkan oleh Jenderal Hansen. Sosok yang baru saja melesatkan aura sedikit tersenyum dan mulai berbicara kepada Hansen. Ia berkata bahwa mereka hanya menyampaikan kebenaran, tidak ada maksud lain, dan mereka hanya ingin masuk ke Gunung Sumber Roh. Meskipun Yang Mulia Xiao Feng adalah penguasa Istana Surga ke-9, bukankah anggota Surga ke-9 memiliki hak untuk berlatih di pegunungan? Namun, Yang Mulia baru ini menutup akses dan menikmati sumber asal abadi sendirian, bahkan tanpa pengumuman sebelum penutupan. Hansen menatap tajam ke arah sosok tersebut. Ia menyadari sesuatu dan sedikit tersenyum. Hansen melanjutkan, ini adalah masalah internal surga ke-9.
Orang luar tidak berhak ikut campur. Ekspresi Hansen seketika berubah suram dan menakutkan. Mata sosok itu menatap tajam ke arah Hansen, tanpa menunjukkan rasa takut. Ia sedikit tersenyum dan melangkah maju, melanjutkan, menurut Jenderal Hansen, bukankah Jenderal Hansen menipu dirinya sendiri dan orang-orang karena Jenderal Hansen juga bukan orang dari surga ke-9. Mendengar perkataan itu, ekspresi Hansen semakin marah. Hansen melanjutkan dengan tegas, hari ini kalian sebaiknya membubarkan diri, bahkan jika ini bukan urusanku, aku tidak akan mundur selangkah pun. Sosok di hadapan Hansen kembali berbicara. Ia berkata bahwa kelakuan Jenderal Hansen berlebihan dan tampaknya ingin melanggar hukum. Jenderal Hansen mungkin bisa melindunginya untuk sementara, tapi tidak selamanya. Mendengar itu, Hansen seketika menyadari maksud dari sosok yang dikenalnya. Hansen sedikit tersenyum dan berkata kepada Huo Tian, aku tahu Huo Tian di bawah komando Lei Yang. Huo Tian dilindungi oleh Lei Yang, sementara Xiao Feng dilindungi olehku. Tapi jika kau bersikeras menerobos masuk, tidak ada pilihan lain selain bertempur. Huo Tian, yang tidak takut, sedikit tersenyum. Ia segera bertanya kepada Jenderal Hansen, apakah Jenderal Hansen ingin melawan Huo Tian? Apakah Jenderal Hansen berpikir bahwa dirinya bukan lawan yang seimbang untuk Huo Tian? Jenderal Hansen tersenyum sebelum akhirnya meledek Huo Tian. Apakah Huo Tian lupa kapan terakhir kali aku memukuli Huo Tian? Mendengar itu, ekspresi Huo Tian seketika berubah jelek. Wajahnya sedikit tertutup rasa malu. Ia melihat sekeliling, berpikir bahwa kali ini ia tidak bisa menggertak Hansen. Ia juga berpikir tidak mungkin bisa menghadapi Hansen karena Hansen memiliki 10.000 prajurit satria hantu. Akhirnya, di tengah rasa malunya, ia menggertakkan gigi dan melambaikan jubahnya. Ia segera berkata kepada Hansen, Hansen, hari ini kau memang memiliki nyali. Namun aku ingin tahu apakah kau masih memiliki nyali ketika kita bertemu di masa depan. Setelah berbicara, sosoknya berbalik dan hendak pergi. Namun, Huo Tian melihat beberapa sosok terbang mendekat. Begitu sosok ini mendarat, semua orang seketika menangkupkan tangan ke arah mereka. Sosok-sosok ini adalah Zhongbo yang sebelumnya memperhatikan dari atas langit, dan juga Lei Yang. Melihat Lei Yang muncul, Huo Tian pun menangkupkan tangannya. Sementara itu, Lei Yang melambaikan tangannya dan berkata kepada Huo Tian, jangan terlalu terburu-buru pergi. Aku telah mendapatkan kabar bahwa Yang Mulia baru di surga ke-9 telah melanggar hukum. Hari ini aku ingin melihat siapa yang berani berperilaku dominasi dan sombong di sini. Berani menduduki semua sumber daya pelatihan untuk publik di surga ke-9. Huo Tian tidak perlu takut karena sekarang aku telah mendapatkan perintah kekaisaran dari Departemen Penegakan Hukum. Siapapun yang membela Yang Mulia surga ke-9, siapapun yang berani menghalangi, mereka akan bernasib buruk. Mendengar hal itu, Huo Tian kembali berbalik dan tersenyum ke arah Jenderal Hansen. Sementara itu, Zhongbo juga memandang ke arah Hansen dan mulai berbicara. Zhongbo berkata kepada Hansen, sebenarnya dalam masalah ini Xiao Feng telah bertindak terlalu jauh. Ini telah menyebabkan semua orang melakukan protes keras di luar. Solusi masalah ini sebenarnya sangat sederhana. Dengan hanya membiarkan Xiao Feng keluar, Xiao Feng harus memberikan penjelasan kepada semua orang mengenai penutupan pegunungan ini. Hansen seketika tertawa dan melanjutkan berbicara kepada Zhongbo. Hansen berkata, ini adalah surga ke-9. Xiao Feng juga adalah Yang Mulia dan seorang penguasa di surga ke-9. Bukankah dirinya memiliki kuasa atas semua yang berada di surga ke-9? Bukankah Zhongbo juga mengetahui hal itu? Hansen menyipitkan matanya setelah berbicara kepada Zhongbo. Hansen bisa melihat kelicikan terpancar dari mata Zhongbo ketika berbicara. Tampaknya Zhongbo juga membenci Xiao Yan yang merupakan pewaris tetapi memiliki kekuatan Douxian. Lei Yang sedikit tersenyum sebelum akhirnya berbicara kepada Hansen. Lei Yang segera berkata, aku ingin memberi Hansen sedikit nasihat terakhir. Lebih baik Hansen tidak terlalu terlibat dalam masalah di surga ke-9 ini. Ada beberapa hal yang diinginkan oleh orang-orang ini, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa Hansen hadapi. Terlebih lagi, dengan kekuatan Hansen saat ini, dirinya bukan apa-apa di hadapan Lei Yang. Tidak peduli seberapa kuat Hansen berjuang, pada akhirnya Hansen akan dilenyapkan. Hansen memandang ke arah Lei Yang dengan tatapan dingin. Hansen pun melanjutkan, semuanya belum diputuskan. Meskipun Lei Yang memiliki kekuatan, aku masih akan tetap bertahan membela Yang Mulia Xiao Feng. Mendengar apa yang dikatakan oleh Hansen, Lei Yang benar-benar sangat marah. Lei Yang menggertakkan giginya dan berkata kepada Hansen, jika begitu, aku akan mengambil tindakan. Lei Yang segera mengeluarkan momentum dari Dogat bintang 4 dari tubuhnya. Energi yang dipenuhi kekerasan melonjak ke segala arah bersamaan dengan tekanan yang sangat mengerikan. Tubuh Hansen sedikit bergetar, tetapi ia masih bisa menahannya. Orang-orang di sekitar seketika mundur beberapa langkah dan bahkan ada yang memuntahkan darah. Huo Tian segera berbicara kepada Lei Yang. Tuan Lei Yang tidak perlu bertindak. Tuan Lei Yang bisa menyerahkan semua ini kepada Huo Tian karena yang dihadapi hanyalah seseorang seperti Hansen.
Lei yang sedikit tersenyum ketika menoleh ke arah Huo Tian dan akhirnya menganggukkan kepalanya. Sosok Huo Tian sedikit melangkah maju dan tersenyum sebelum akhirnya berbicara kepada Hansen. Huo Tian berkata, "Aku sudah lama tidak bertempur dengan Jenderal Hansen. Aku ingin tahu apakah kekuatan es milikku akan bisa berhadapan dengan Jenderal Hansen." Mendengar itu, Hansen juga sedikit tersenyum. Hansen melanjutkan meledek, "Aku akan menemani Huo Tian sampai kapanpun. Selain itu, aku sepertinya tidak perlu menggunakan 10.000 prajurit Satria Hantu untuk berhadapan dengan Huo Tian." Kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan momentum setelah mereka saling menatap. Kekuatan dewa asal yang sangat kuat segera menyebar, mengakibatkan orang-orang dengan kekuatan Dao Xian ke bawah seketika mundur. Energi yang sangat mengerikan berbenturan dengan kedua belah pihak yang saling menimbang kekuatan masing-masing. Hansen sedikit mengerutkan kening karena ia sedikit terkejut. Hansen tidak menyangka kekuatan Huo Tian telah meningkat hingga ke puncak Dogat Bintang 2. Sementara itu, Hansen hanyalah seorang Dogat Bintang 2 tahap akhir. Tampaknya masih ada kesenjangan yang lumayan di antara kedua belah pihak dalam pertempuran ini. Tetapi meskipun begitu, Hansen sama sekali tidak takut dan tidak berniat untuk mundur. Akhirnya, kedua belah pihak segera mulai melesat dan melakukan pertempuran intens. Dalam waktu singkat, banyak benturan terjadi di antara kedua belah pihak. Tanah di sekitar bergetar dengan banyak debu yang juga berterbangan. Di tengah pertempuran, Lei Yang dan Zhongbo hanya bisa menyaksikan. Setelah banyaknya pertukaran, masih belum bisa ditentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan serangan terkuat masing-masing. Huo Tian mengeluarkan Dao Qi Es miliknya untuk berhadapan dengan Jenderal Hansen. Sementara Jenderal Hansen menggunakan tombaknya untuk menghantam kekuatan dari Huo Tian. Jenderal Hansen masih belum berniat untuk mengeluarkan 10.000 pasukan Satria Hantu. Pertempuran intens ini membuat semua orang tercengang dan merasa takjub. Namun, setelah beberapa saat berlalu dan banyak pertukaran kembali terjadi, akhirnya terlihat Jenderal Hansen sedikit terpukul. Jenderal Hansen dikelilingi oleh lautan es dan tidak bisa melarikan diri. Bersamaan dengan itu, kepingan es semakin memadat dan mengikat tubuh Jenderal Hansen. Tubuh Jenderal Hansen dibekukan dan ia tidak memiliki jalan untuk mundur. Akhirnya, Jenderal Hansen berteriak memerintahkan 10.000 prajurit Satria Hantu bersiap bertempur. Namun, bersamaan dengan suara Jenderal Hansen yang terdengar, di kedalaman pintu masuk pegunungan Sumber Roh juga terdengar suara teriakan. Bersamaan dengan itu, lautan api yang sangat besar segera menyebar dalam sekejap menuju ke arah Jenderal Hansen. Lautan api ini seketika menyelimuti seluruh batu es yang menyelimuti tubuh Jenderal Hansen. Gelombang samar fluktuasi Dogat juga terpancar dan bersamaan dengan api yang menyebar, es yang menyelimuti tubuh Jenderal Hansen mencair dalam waktu sekejap. Potongan-potongan kecil es secara bertahap berubah menjadi cair di bawah kekuatan tekanan dari api ini. Jenderal Hansen akhirnya berhasil lepas dari pengekangan es ini sebelum akhirnya kembali sedikit tersadar. Sementara itu, semua orang segera memalingkan pandangan mereka ke arah sumber api di kedalaman gerbang pegunungan. Mereka juga mendengar sebuah suara yang berkata bahwa lingkungan di sini sangat hidup. Mereka mendengar suara yang sangat familiar sebelum akhirnya melihat dua sosok melangkah dari lautan api yang menghilang. Kedua sosok ini tidak lain adalah Jie dan Yang Mulia Xiao Feng. Semuanya api seketika dimasukkan ke dalam tubuh Yang Mulia Xiao Feng, dan semua orang sedikit terkejut. Jenderal Hansen yang tersadar juga sedikit mundur ke arah sosok Jie dan Xiao Feng yang baru saja muncul. Lei yang mengerutkan kening dan menatap ke arah Xiao Feng yang baru saja muncul. Lei yang akhirnya berkata, "Akhirnya Yang Mulia Xiao Feng muncul. Saya harus mengatakan, apa yang dilakukan oleh Yang Mulia Xiao Feng sangat mendominasi. Beliau menguasai dan memonopoli seluruh pegunungan untuk kepentingannya sendiri. Begitu banyak orang yang memprotes keras apa yang baru saja dilakukan oleh Yang Mulia Xiao Feng. Oleh karena itu, sebaiknya Yang Mulia Xiao Feng memberikan alasan yang masuk akal kepada semua orang." Mendengar kata-kata sinis ini, Xiao Yan segera melirik ke arah sosok Lei Yang. Bagaimanapun, Xiao Yan pernah bertemu dengan Lei Yang sekali sebelumnya di pegunungan Sumber Roh. Keduanya telah melakukan perdebatan tanpa henti, dan saat ini keduanya kembali bertemu. Ketika Xiao Yan menatap ke arah Lei Yang, Xiao Yan sepenuhnya menyadari apa yang diinginkan oleh Lei Yang. Xiao Yan juga menyadari bahwa semua ini sepertinya dilakukan oleh provokasi Lei Yang dan antek-anteknya. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak perlu bersikap lembut ketika berbicara dengan Lei Yang. Xiao Yan akhirnya dengan tanpa ekspresi dan acuh tak acuh segera bertanya kepada Lei Yang, "Apakah ini urusan Lei Yang di sini?" Begitu kata-kata dari Xiao Feng ini keluar, ekspresi di wajah Zhongbo dipenuhi keterkejutan. Semua orang juga terkejut dan tidak menyangka bahwa Yang Mulia Xiao Feng berani berbicara seperti itu kepada Tuan Lei Yang. Tetapi meskipun begitu, mereka merasa sangat antusias dengan hasil akhir dari masalah ini. Lei Yang sedikit menyipitkan matanya sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Wajah Lei Yang akhirnya menjadi sedikit gelap sebelum akhirnya ia berkata,
Pantas saja Yang Mulia Xiao Feng menjadi sangat sombong. Tampaknya sebelumnya Yang Mulia Xiao Feng telah menerobos ke tingkat Dogat. Lei yang menggertakkan giginya karena ia tidak bisa bertindak terhadap Xiao Feng di aliansi Douxian. Awalnya, mereka berencana menghabisi Xiao Feng ketika berada di tingkat Douxian, tetapi pada akhirnya Xiao Feng telah menembus ke tingkat Dogat dan rencana mereka harus terus diubah. Terlebih lagi, ia juga tidak bisa bertindak langsung di bawah tatapan banyak pasang mata dengan status Xiao Feng sebagai pewaris. Tentu saja ia akan dihukum jika melukai Xiao Feng. Semua orang, begitu juga dengan Zhongbo, sedikit terkejut setelah mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Lei Yang. Lei Yang melanjutkan berbicara, melihat penampilan dari Yang Mulia Xiao Feng. Seharusnya Yang Mulia Xiao Feng baru saja menerobos ke tingkat Dogat, tapi bagaimanapun juga, Yang Mulia Xiao Feng hanyalah seorang Dogat bintang 1. Aku ingin tahu dari mana modal Yang Mulia Xiao Feng bisa berbicara begitu sombong di hadapan Lei Yang. Mendengar itu, Xiao Yan terlalu malas berhadapan dengan Lei Yang. Xiao Yan akhirnya segera melayangkan kata-kata pedas kepada Lei Yang. Xiao Yan berkata, ini adalah masalah dari surga ke-9. Mengapa ada banyak orang yang tidak berkepentingan yang hadir? Sepertinya, mereka seperti ibu-ibu di pasar yang sangat suka mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan segera menoleh ke arah semua orang. Xiao Yan mengabaikan Lei Yang dan segera berkata, saya meminta maaf kepada semua orang. Selama periode waktu ini, saya telah menggunakan pegunungan untuk melakukan terobosan. Tetapi semua orang jangan khawatir, karena saya akan memberikan kompensasi kepada semua orang. Kali ini saya akan menjual pil pengumpul jiwa dengan harga murah bagi semua orang. Selain itu, kualitas dari pil ini juga makin kuat, dan kultivasi dari semua orang akan meningkat. Xiao Yan tersenyum setelah berbicara, dan suara keras Xiao Yan seketika menyebar di kerumunan. Semua orang sedikit tertegun, namun di saat berikutnya, keheningan dan suara kebencian sebelumnya menghilang. Sebaliknya, banyak sorak-sorai dan kegembiraan yang luar biasa satu demi satu keluar dari kerumunan. Mereka akhirnya memuja-muja dan menyebut-nyebut nama Yang Mulia Xiao Feng. Banyak di antara mereka yang sangat antusias dan ingin membeli banyak pil dari Yang Mulia Xiao Feng. Xiao Yan akhirnya menghela napas lega dan kembali memberikan pengumuman. Xiao Yan berkata bahwa harga asli dari pil tersebut adalah 1000 koin roh naga. Saat ini, Xiao Feng akan memberikan diskon kepada semua orang dan harganya akan diturunkan menjadi 500 koin roh naga. Selain itu, ia juga memiliki total 500 pil. Kerumunan akhirnya kembali bersorak-sorai dan sangat bersemangat mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Feng. Kerumunan telah melupakan masalah sebelumnya. Tentu saja, kerumunan sebelumnya telah diprovokasi oleh Lei Yang dan Huo Tian. Oleh karena itu, setelah Xiao Yan mengucapkan hal tersebut, semua orang kembali berpihak kepada Yang Mulia Xiao Feng. Di sisi lain, untuk sesaat, wajah Lei Yang dan Huo Tian menjadi gelap. Keduanya memiliki ekspresi dipenuhi rasa malu. Wajah mereka berdua tampak seolah-olah telah dipukul oleh Xiao Feng. Sementara itu, Xiao Yan mengabaikan mereka berdua dan segera mengeluarkan pil pengumpul jiwa. Dalam waktu singkat, 500 pil yang dijual oleh Xiao Feng ludes. Di dalam kartu Xiao Yan juga ada tambahan 500.000 koin roh naga. Xiao Yan tersenyum dan melanjutkan berbicara kepada semua orang. Ada satu lagi pengumuman yang ingin saya sampaikan. Semua orang bisa yakin dan mereka akan bisa mendapatkan pil pengumpul jiwa dalam jumlah banyak. Saya akan memurnikan pil dalam jumlah banyak sebelum akhirnya menyerahkannya ke Pavilion Qianbao untuk dijual. Harga spesifiknya juga tidak akan jauh lebih tinggi daripada hari ini. Dengan begitu, proses kultivasi semua orang di masa depan akan meningkat pesat. Semua orang akhirnya kembali bersorak-sorai di tengah kegembiraan. Banyak di antara mereka yang mengucapkan terima kasih banyak kepada Xiao Feng. Mereka tampaknya benar-benar menantikan kabar baik dari Xiao Feng mengenai pil tersebut. Semua orang juga mengagumi kemampuan alkemis yang dimiliki oleh Xiao Feng. Oleh karena itu, tentu saja mereka akan berbondong-bondong untuk bisa mendapatkan pil yang dimurnikan oleh Xiao Feng. Setelah proses ini selesai, Xiao Yan merasa bahwa sudah tidak ada lagi masalah di sini. Setelah menenangkan hati semua orang, Xiao Yan dengan cepat menoleh. Xiao Yan kembali mengalihkan perhatiannya ke arah Huo Tian dan Lei yang berada di samping. Xiao Yan akhirnya segera berkata, pegunungan sumber roh ini adalah tempat pelatihan di surga ke-9. Oleh karena itu, apa tujuan kalian datang ke surga ke-9? Apakah kalian memiliki kekuatan untuk bisa ikut campur tangan dalam urusan dari surga ke-9? Mendengar itu, ekspresi Lei yang menjadi semakin pucat. Lei yang menyadari tampaknya masalah ini benar-benar telah diselesaikan sepenuhnya oleh Xiao Feng. Semua orang tampaknya benar-benar telah mendukung Xiao Feng. Oleh karena itu, ia tidak bisa menekan Xiao Feng lebih jauh dan ia hanya bisa menggertakkan giginya. Lei yang akhirnya berbicara kepada Xiao Feng, tidak peduli apapun yang dilakukan oleh Xiao Feng saat ini, Xiao Feng sendiri telah melakukan hal yang melanggar hukum. Oleh karena itu,
Xiao Feng akan dibawa untuk menghadap ke penegak hukum dan menerima hukuman. Menanggapi hal itu, Xiao Yan tanpa rasa takut segera menantang Lei Yang. Xiao Yan berkata, jika memang seperti itu, mengapa Lei Yang masih terus ngoceh di sini? Mengapa Lei Yang tidak mengajak orang-orang dari penegak hukum ke sini? Biarkan mereka yang menjelaskan semua itu kepada Xiao Feng, dan Xiao Feng akan menunggu kedatangan mereka. Mendengar itu, Lei Yang semakin marah dan hanya bisa menggertakkan giginya. Lei Yang juga menyadari bahwa penegak hukum tidak akan datang ke sini karena saat ini semua orang sudah melupakan masalah ini. Akhirnya, Lei Yang hanya bisa membiarkan masalah ini mengalir begitu saja dan menggertakkan gigi. Lei Yang akhirnya segera berkata kepada Xiao Feng, karena semua orang saat ini tidak lagi mengejar kasus ini, sepertinya kita hanya bisa membiarkan masalah ini selesai hari ini juga. Jika di masa depan Xiao Feng melakukan kesalahan, maka Xiao Feng hanya harus menunggu Lei Yang membawa orang-orang dari tim penegak hukum. Menanggapi hal itu, Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, jika begitu, saya akan menemani Lei Yang sampai akhir. Akhirnya, Lei Yang menggertakkan giginya sebelum akhirnya melambaikan tangannya dan sosoknya menghilang pergi. Sosok Huo Tian juga ikut pergi bersama dengan Lei Yang, meninggalkan Xiao Feng dan yang lainnya. Akhirnya setelah mengurus bocah epik itu, Xiao Yang melakukan kultivasi lagi. Xiao Yan terus berjuang membentuk lautan bintangnya. Jumlah bintang di tubuhnya kini mencapai 2000, menandakan bahwa lautan bintangnya telah mencapai tingkat Xuan. Hansen dan Ji Ye terkejut karena dalam setahun, Xiao Yan berhasil mencapai level ini. Lautan bintang tingkat Xuan sebenarnya langka di aliansi Dosian. Mayoritas dogat hanya memiliki tingkat kuning. Pencapaian Xiao Yan ini benar-benar luar biasa. Tidak kusangka Tuan bisa menembus tingkat ini. Sekarang tinggal proses selanjutnya, kata Hansen takjub. Namun, Ji Ye menggelengkan kepala. Sepertinya ini belum berhenti. Hansen, perhatikan Tuan Xiao Feng lebih detail. Hansen menyipitkan mata ke arah Xiao Yan, semakin terkejut merasakan bahwa Xiao Feng tidak berniat berhenti. Mungkinkah Tuan Xiao Feng ingin meningkatkan lautan bintangnya lagi? Gumamnya. Ji Ye hanya tersenyum. Keduanya kembali menunggu, mengamati lautan bintang Xiao Yan yang terus meningkat, membuat mereka bersemangat. Menurut informasiku, hanya 2 pewaris terkuat yang berada di lautan bintang tingkat D. Hansen bergumam, ada juga yang lebih kuat. Konon lautan bintangnya tingkat surgawi, tapi orang ini sangat rendah hati dan jarang muncul, seolah menghilang tanpa jejak. Ji Ye mengangguk, aku juga pernah mendengar itu, tapi dia tak pernah muncul lagi. Mungkin kabar lautan bintang tingkat surgawi itu hanya rumor, legenda, atau mungkin, hilangnya pewaris jenius ini karena pembantaian oleh pewaris yang lebih kuat. Kita tak tahu apa yang terjadi di luar aliansi Dosian. Mengingat situasi Tuan Xiao Feng sekarang, Hansen mengangguk, mengernyitkan dahi. Saat mereka berbincang, Zongbo datang. Mereka bertiga segera berkumpul. Hansen bertanya kabar misi Zongbo. Zongbo menghela napas, menggelengkan kepala, lalu menjelaskan situasinya. Ji Ye dan Hansen merasa kecewa pada kelompok bunga lain, namun lega karena Yang Mulia Surga Ketujuh, Bailing, telah bergabung. Dengan Bailing, kekuatan mereka cukup untuk mendukung Xiao Yan. Namun, 3 pewaris Dosian bintang 4 dogat, atau bahkan bintang 5 mengincar Xiao Feng, sehingga mereka harus memikirkan cara menghadapinya. Ketiganya pun membahas rencana masa depan. Tak lama kemudian, suara elang terdengar. Elang itu membawa gulungan emas, yang mereka sadari sebagai tugas untuk Yang Mulia Surga ke-9. Elang menjatuhkan gulungan itu, dan Zongbo menangkapnya. Mereka saling pandang. Mungkinkah kita harus menunggu Tuan Xiao Feng membuka tugas ini? Tanya Hansen. Ji Ye menggeleng, mustahil mengganggu Tuan saat terobosan, apalagi ini lintas tingkat, risikonya akan melukai Tuan Xiao Feng parah. Zongbo mengangguk setuju. Kita hanya bisa membuka tugas ini lebih dulu. Ini bukan tugas pribadi, jadi tidak masalah kita tahu isinya. Zongbo menarik napas, lalu membuka gulungan. Ketiganya menatap tulisan di dalamnya. Setelah mengidentifikasinya dengan cermat, mereka serempak terkejut. Ini misi untuk mendapatkan tombak ilahi kuno penghancur iblis, lokasinya di Luan Moling. Wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin ini diberikan kepada Yang Mulia Surga ke-9? Hansen bertanya tak sadar. Surga ke-9 adalah tingkat terendah, dan dia orang baru. Kekuatannya masih tingkat Dosian. Tugas ini seharusnya untuk level 5-9, sementara Tuan Xiao Feng mungkin masih level 2. Ji Ye menggeleng, sepertinya para petinggi aliansi Dosian sangat ingin Xiao Feng mati. Zongbo mengerutkan kening. Geram, tugas ini sangat berat, apalagi dengan banyak orang mengincar Tuan Xiao Feng. Tentu saja tidak akan mudah. Ketiganya hanya bisa mengernyitkan dahi. Ini adalah